Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat datang di kelas kimia. Masih bersama saya Bu Dewi Syarah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perkembangan sistem periodik serta penentuan periode dan golongan. Banyak sekali pertanyaan, unsur-unsur itu kan banyak sekali di dalam tabel periodik. Terus bagaimana cara menghafalnya? Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menghafal unsur-unsur di dalam sistem periodik unsur. SPU itu sistem periodik unsur, supaya kita mudah untuk menghafalnya dan mempelajarinya. Di sini ada beberapa trik yang biasanya Bu Dewi gunakan dulu ketika waktu masih SMA. Nah, ini cara Bu Dewi untuk menghafalkan golongan 1A. Ini adalah nama-nama dari teman sekelas Bu Dewi dulu. Hai, Lina karo Robi CS Freddy. Nah, itu terdiri dari unsur H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R. Jadi ini cara Bu Dewi untuk menghafalkan unsur-unsur dalam tabel periodik golongan 1A. Nah, terus bagaimana cara menentukan periode dan golongan di dalam tabel periodik? Nah, nanti kita akan mempelajari cara menentukan unsur di dalam tabel periodik, yaitu caranya dengan konfigurasi elektron. Terus, mengapa unsur-unsur itu dibuat daftar di dalam tabel periodik? Seperti halnya di swalayan, banyak barang-barang kemudian disusun berdasarkan jenisnya. Tujuannya apa? Supaya pembeli mudah untuk mengambil barang tersebut, menemukan barang tersebut. Begitupun di dalam tabel periodik unsur. Supaya kita mudah mempelajarinya, maka unsur-unsur di alam ini dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifatnya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perkembangan sistem periodik unsur. Pada zaman dahulu, unsur-unsur itu hanya dikelompokkan berdasarkan bersifat logam dan non-logam. Unsur di alam ada yang bersifat logam dan non-logam, sehingga unsur dikelompokkan ke dalam unsur logam dan unsur non-logam. Nah, ini masyarakat pada zaman dahulu ya, orang-orang dahulu. Contoh unsur logam yaitu besi, tembaga, perak, dan emas. Contoh unsur non-logam yaitu unsur-unsur yang sukar menghantarkan listrik dan panas serta tidak mengkilap. Contohnya belerang, oksigen, klor, dan nitrogen. Nah, setelah dikelompokkan menjadi unsur logam dan non-logam, ternyata kesulitan mempelajari unsur-unsur yang lainnya karena ternyata ada unsur yang tidak bersifat logam dan non-logam, yang sehingga dapat dikelompokkan ke dalam unsur logam dan non-logam, yaitu ada unsur silikon, arsen, dan antimon. Sehingga ilmuwan pada zaman dahulu berusaha untuk mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifatnya. Orang pertama yang mencoba mengelompokkan unsur yaitu Dobereiner, sehingga satu kelompok unsurnya itu diberi nama triad Dobereiner. Triad artinya terdiri dari 3. Nah, ini adalah contoh tabel triad yang ditemukan oleh Dobereiner. Dobereiner mengelompokkan unsur ini berdasarkan kenaikan berat atomnya atau massa atom relatifnya, mulai dari massa atom relatif rendah ke massa atom relatif tinggi. Satu kelompok terdiri dari 3 unsur yang mempunyai kemiripan sifat. Kemudian unsur yang berada di tengah itu massa atom relatifnya merupakan rata-rata dari kedua unsur yang mengapit. Contoh triad yang pertama, LiNaK. LiNaK ini adalah unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat. Kemudian diurutkan mulai dari nomor massa terkecil yaitu 6,94, kemudian 22,99 dan 39,10.
Unsur yang berada di tengah yaitu Na. Na ini massa atom relatifnya 22,99. Itu merupakan rata-rata dari massa atom Li dan K. Jadi kalau dihitung Li itu 6,94, kita anggap 7, dan K itu 39,10, kita anggap 39, maka rata-rata dari Li dan K adalah 23. Nah, makanya ini dalam penyusunan ini De Brenner mengelompokkan satu kelompok triad terdiri dari 3 unsur yang disusun berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. Unsur yang berada di tengah, massa atom relatifnya merupakan rata-rata dari kedua unsur yang mengapit. Ternyata pengelompokan dari De Brenner ini ada beberapa kelemahan, yaitu ditemukan unsur-unsur baru yang mempunyai sifat mirip tetapi jumlahnya lebih dari 3. Nah, berarti gagal penemuan triad De Brenner ini, karena De Brenner ini mengelompokkan satu kelompok sifat yang mirip itu terdiri dari 3, tetapi setelah ditemukan unsur-unsur baru ternyata ada unsur yang jumlahnya lebih dari 3 yang mempunyai sifat yang mirip, sehingga ilmuwan yang lainnya lagi berusaha mengelompokkan. Yang diberi nama Octave Newland, ditemukan oleh Newland. Octave Newland ini menyusun unsur berdasarkan kemiripan sifat atom juga dan berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Jadi dalam penyusunan Octave Newland ini, unsur yang ke-8 maka akan memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang pertama. Jadi unsur H itu memiliki sifat yang mirip dengan unsur F. Unsur ke-8 memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang pertama. Unsur yang ke-9 itu memiliki sifat yang mirip dengan unsur yang kedua dan seterusnya. Atau biasanya diberi nama Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do pertama dan Do nada tinggi itu akan memiliki kemiripan sifat. Jadi ini adalah daftar penggolongan unsur menurut Octave Newland. Nah, di dalam penyusunan Octave Newland ini hanya cocok untuk unsur-unsur yang mempunyai massa atom relatif kecil. Ya, namun begitu Octave Newland sudah mempelopori penempatan unsur secara berkolom di sini ya. Jadi penyusunan Octave Newland ini hanya memiliki kemiripan atau berlaku pada unsur-unsur yang memiliki massa atom relatif kecil. Kalau massa atom relatif besarnya sudah tidak bisa dikelompokkan menjadi Octave Newland. Akhirnya ada peneliti baru, ilmuwan baru, namanya Mendeleev, yang diberi nama tabel periodik Mendeleev. Mendeleev ini mencoba menyusun unsur secara periodik. Jadi sudah ada periode dan golongan di dalam tabel periodik Mendeleev ini. Mendeleev ini menyusun unsur berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom relatif seperti yang ada di tabel ini. Jadi ada 8 golongan dan ada 12 periode, dan di situ bisa kita amati masih ada unsur-unsur yang kosong di dalam tabel periodik itu. Mendeleev meramalkan suatu saat bakal ditempati oleh unsur-unsur yang belum ditemukan. Walaupun begitu, Mendeleev ini ditertawakan oleh teman-teman ilmuwan yang lainnya karena kita ini orang ilmiah, kenapa kok meramalkan? Nah, tapi pada kenyataan itu ditemukan unsur-unsur yang
bisa menempati di dalam tabel periodik itu. Selanjutnya, yang kita gunakan sampai sekarang ini yaitu tabel periodik modern, yaitu tabel periodik panjang. Nah, jadi kalian harus mempunyai sistem periodik unsur seperti ini. Ini adalah yang terbaru yang sudah terisi penuh. Berbeda dengan penggolongan sebelum-sebelumnya, pada sistem periodik modern ini penyusunannya berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau tadi kan berdasarkan kenaikan massa atom semua. Tapi pada tabel periodik modern ini penyusunannya berdasarkan kenaikan nomor atom. Mulai atom dengan nomor atom rendah ke nomor atom tinggi. Jadi secara ke kanan itu H itu nomor atomnya 1, kemudian He2, Li3, Be4, B5, C6, N7, O8, F9, Ne10 dan seterusnya. Jadi di dalam tabel periodik ini ada golongan A dan golongan B. Kemudian periodenya ada 7 periode. Jadi penyusunannya ini berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Kemudian, biarpun di sini masih ada kelemahan seperti golongan 1A itu kan seharusnya unsur logam, tetapi itu ada unsur H yang bukan logam yang diletakkan di golongan 1A. Nah, untuk lebih mudahnya mempelajari golongan 1A itu isinya apa saja, nanti kita akan belajar bersama-sama. Jadi dari sebelah kiri 1A, 2A, kemudian 3-nya itu 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B terdiri dari 3 kolom. Kemudian kembali lagi ke 1B dan 2B. Kemudian dilanjutkan lagi ke 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Serta ada unsur transisi dalam namanya lantanida dan aktinida yang digambarkan di bawah itu, diletakkan di tabel di bawahnya. Golongan B ini dinamakan golongan sisi, logam-logam transisi. Baiklah, kita lanjutkan. Golongan dalam tabel periodik unsur. Golongan 1A atau golongan alkali. Jadi golongan 1A ini diberi nama golongan alkali. Terdiri dari H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. H itu hidrogen, Li litium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, Fr francium. Nah, bagaimana cara menghafalnya supaya kita mudah? Seperti yang tadi di awal Bu Dewi jelaskan, berarti ada kalimat-kalimat tertentu yang memudahkan kita untuk mengingat golongan 1A. Misalkan golongan 1A, hai, Lina karo Robi CS Freddy. Nah, kalian juga bisa menentukan sendiri atau bisa menggunakan ini untuk menghafalkannya. Jadi sifat dari golongan alkali, ain bersifat logam, mengkilap seperti perak, lunak dapat diiris dengan pisau, kecuali Fr bersifat radioaktif. Unsur hidrogen bukan logam dan sifat-sifatnya berbeda dengan golongan 1A seperti tadi saya jelaskan di awal. Oleh karena itu, hidrogen tidak tergolongan alkali. Jadi yang dinamakan golongan alkali itu mulai Li sampai Fr. Sekarang kita lanjutkan di golongan 2A atau diberi nama alkali tanah. Terdiri dari unsur-unsur Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Be berilium, Mg magnesium, Ca kalsium, Sr strontium, Ba barium, Ra radium. Cara menghafalnya, bebek mangan cacing serempet ban radial. Nah,
terdiri dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Itu ya cara menghafalkannya. Kalian bisa menemukan kalimat sendiri. Golongan 2A bersifat logam dan mengkilap seperti perak, namun radium bersifat radioaktif. Kita lanjutkan golongan 3A atau golongan boron aluminium. Terdiri dari Bal, Ga, In, Ti, dan Nh. Nh itu adalah unsur-unsur buatan ya. B itu boron, Al aluminium, Ga gallium, In indium, Ti thallium, Nh nihonium. Jadi Nh ini adalah unsur buatan. Cara menghafalnya, Bang Ali gak ingin telepon. Nah, Bal GAINTL. Golongan 3A diberi nama golongan boron aluminium sesuai dengan nama unsur paling atas, yaitu boron aluminium. Bang Ali gak ingin telepon. Begitu ya cara menghafalnya. Kita lanjutkan golongan 4A atau diberi nama golongan karbon. Terdiri dari C, Si, Ge, Sn, Pb, Fi. Fl, maaf. Fl ini adalah unsur buatan. C itu karbon, Si silikon, Ge germanium, Sn timah, Pb timbal, Fl flerovium. Cari siapa gerangan Sunan Prabu? Nah, ini cara untuk menghafal golongan 4A. Cari siapa gerangan Sunan Prabu? C, Si, Ge, Sn, Pb. Golongan 4A diberi nama golongan karbon sesuai dengan nama unsur paling atas, yaitu unsur karbon. Golongan 5A atau golongan nitrogen terdiri dari unsur N, P, As, Sb, Bi, dan Mc. Mc juga unsur buatan yang baru ditemukan. N itu nitrogen, P itu fosforus, As arsenik, Sb antimon, Bi bismut, dan Mc adalah moscovium. Nanti pukul Astuti sebelum bicara. Wah, jangan ya ini ya. Nanti pukul Astuti sebelum bicara. Ini cara menghafal dari golongan 5A. N, P, As, Sb, Bi. Golongan 5A diberi nama golongan nitrogen sesuai dengan nama unsur paling atas, yaitu nitrogen. Golongan 6A atau golongan oksigen terdiri dari unsur O, S, Se, Te, Po, dan Lv. Lv juga merupakan unsur buatan yang baru ditemukan. Oksigen, belerang, selenium, tellurium, polonium, dan livermorium. Cara menghafalkannya bagaimana? Oke, sekarang semua terserah Poppy. Jadi untuk menghafalkannya, oke, sekarang semua terserah Poppy. O, S, Se, Te, dan Po. Golongan 6A diberi nama golongan oksigen sesuai dengan nama unsur paling atas, yaitu oksigen. Golongan 7A atau golongan halogen terdiri dari F, Cl, Br, I, At, dan Ts. Ts merupakan unsur buatan. F fluorium, Cl klorin, Br bromin, I iodin, At astatin, dan Ts tenesium. Cara menghafalnya yaitu Vericelia bareng Ita anak tetangga. Vericelia bareng Ita anak tetangga. FCl, Br, IAT.
Golongan 7A adalah golongan non-logam dan dapat membentuk molekul dwiatom. Molekul dwiatom ini adalah satu molekul terdiri dari unsur yang sama, sehingga bisa membentuk, kalau F berarti F2, Cl Cl2, Br2, II2. Golongan 8A atau golongan gas mulia terdiri dari HeNeArKrXeRn. Oke, merupakan unsur buatan. He helium, Ne neon, Ar argon, Kr kripton, Xe xenon, Rn ranon. Maaf ya, itu ya keliru ya. Kemudian Og adalah oganeson. Cara menghafalnya, ini teman-teman Bu Dewi dulu ketika SMA. Hermi naksir Ardiansyah karena sebangku Rina. Ini nama-nama Bu Dewi dalam satu kelas. Jadi Hermi naksir Ardiansyah karena sebangku Rina terdiri dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Halo teman-teman SMA aku. Kemudian golongan 8A dalam suhu kamar dalam wujud gas. Molekulnya terdiri dari satu atom dan sangat sukar bereaktif. Kenapa terdiri dari satu atom? Karena unsur-unsur di dalam golongan gas mulia ini merupakan unsur-unsur yang stabil, sehingga dia di alam dapat berdiri sendiri. Sekarang golongan B atau golongan transisi. Nah, ini golongan B terdiri mulai dari kiri itu golongan 3B dulu, kemudian ada lantanida dan aktinida, kemudian 4B, 5B, 6B, 7B, 8B terdiri dari kolom, menempati kolom 8, 9, dan 10, kemudian kolom 11-nya adalah 1B dan kolom 12-nya adalah 2B. Jadi unsur transisi ini adalah unsur-unsur yang bersifat logam. Semua unsur pada golongan transisi adalah logam. Senyawa-senyawa pada unsur transisi pada umumnya berwarna. Jadi ada warna-warni. Selanjutnya periode dalam tabel periodik. Periode dalam tabel periodik terdiri dari 7 lajur mendatar. Periode 1 terdiri dari 2 unsur, hidrogen dan helium. Periode ini disebut periode pendek karena terdiri dari 2 unsur. Periode 2 terdiri dari 8 unsur, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Juga diberi nama periode pendek. Periode 3 terdiri atas 8 unsur, diberi nama juga periode pendek. Periode 4 dan 5 terdiri dari 18 unsur yang disebut dengan periode panjang. Periode 6 terdiri dari 32 unsur, disebut periode sangat panjang. Dalam periode ini terdapat 14 unsur yang dikenal dengan unsur-unsur lantanida, karena satu kotak dengan unsur lantanium. Unsur lantanida mempunyai nomor atom 57 sampai dengan 70. Ke-14 unsur lantanida ditempatkan di bagian bawah di dalam tabel periodik. Yang ada unsur yang baris di bawah tabel tadi ya. Sekarang periode 7 disebut juga periode sangat panjang. Dalam periode ini terdapat unsur yang dikenal dengan unsur-unsur aktinida. Kalau 6 itu lantanida, kalau 7 aktinida. Unsur aktinida mempunyai nomor atom 89 sampai dengan 102. Ke-14 unsur aktinida ditempatkan di bagian bawah tabel periodik, di bawahnya lantanida. Dan di dalam unsur periode 7 ini juga ditemukan beberapa unsur buatan. Sekarang penentuan periode dan golongan. Hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Jadi konfigurasi elektron itu bisa menentukan periode dan golongan suatu unsur. Kita bahas dulu konfigurasi
elektron menurut teori Bohr. H itu mempunyai nomor atom 1, sehingga hanya mempunyai satu kulit. Di kulit pertama saja yang isinya hanya satu elektron. Maka elektron valensi dari H adalah 1. Maka H ini di dalam tabel periodik adalah golongan 1A. Golongan ini bisa kita amati dari elektron valensinya. Kemudian periode 1 ini ditunjukkan oleh kulit ke-1. Jadi H ini konfigurasinya hanya satu saja, berarti elektron valensinya 1, maka H ini adalah golongan 1A dilihat dari elektron valensi, dan periode 1 dilihat dari jumlah kulitnya hanya 1. Kemudian 4Be. Konfigurasi elektron dari 4Be yaitu 2, kulit pertama terisi penuh 2, kemudian kulit kedua hanya terisi dari 2 elektron. Sehingga elektron valensinya, elektron pada kulit terluarnya adalah kulit L yang isinya 2 elektron. Sehingga kita bisa menentukan 4Be ini adalah golongan 2A karena elektron valensinya 2. Kemudian periode Be ini terletak pada periode 2 karena memiliki 2 kulit, kulit K dan kulit L. 6C. Konfigurasi elektronnya, kulit pertama terisi penuh 2, kulit kedua terisi 4. Sehingga elektron valensi dari C ini adalah 4, maka C ini adalah golongan 4A karena elektron valensinya 4. Periode 2 karena mempunyai 2 kulit, kulit K dan kulit L. 8O. O mempunyai konfigurasi kulit pertama terisi penuh 2, kemudian pada kulit kedua terisi 6 elektron, sehingga elektron valensi dari O adalah 6, berarti golongan 6A, periodenya 2 karena terdiri dari kulit K dan L, 2 kulit. 10Ne. 10Ne ini kulit pertama terisi penuh 2, kulit kedua terisi penuh 2. Elektron valensi dari Ne adalah 8, sehingga Ne adalah golongan 8A karena elektron valensinya 8. Kemudian periodenya periode 2 karena konfigurasi Ne ini ada 2 kulit, kulit K dan kulit L. 13Al. Konfigurasi elektronnya, kulit pertama terisi penuh 2, kulit kedua terisi penuh 8, dan kulit ketiga terisi 3 elektron. Sehingga elektron valensi dari Al ini adalah 3, berarti Al adalah golongan 3A. Dan periodenya adalah periode 3 karena mempunyai 3 lapisan kulit, kulit K, L, dan M. 15P. Konfigurasi elektron dari P 285. Elektron valensi dari P adalah 5, sehingga P adalah golongan 5A dan periode 3 karena memiliki 3 lapisan kulit, kulit K, L, dan M. 17Cl. Konfig elektron adalah 287. Elektron valensi dari Cl sama dengan 7, berarti Cl golongan 7A dan periode 3 karena memiliki 3 kulit K, L, dan M. Bagaimana? Bisa? Nah, kalau konfigurasi menurut Bohr tadi, itu keteraturannya hanya bisa digunakan untuk menentukan golongan A saja. Nah, sekarang bagaimana kalau golongan B? Golongan B kan tidak bisa dicari golongan dan periodenya berdasarkan konfigurasi elektron dari Bohr. Maka menggunakan konfigurasi elektron dari konfigurasi atom modern. Nah, nomor golongan itu ditentukan oleh
jumlah elektron valensi. Ya, dari yang kita bahas tadi, nomor golongan itu sama dengan elektron valensi. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron pada kulit terakhir. Kemudian nomor periode berdasarkan jumlah kulit. Kulit pertama berarti periode 2, kulit pertama berarti periode 1, kulit kedua periode 2, kulit ketiga periode 3 dan sampai ke 7. Penulisan golongan itu menggunakan angka Romawi. Ya, berarti 1, 2 Romawi, kemudian diberi tambahan A atau B. Itu cara penulisannya. Ciri khas elektron valensi menurut golongan berdasarkan subkulit pada kulit terluar. Nah, kalau pada konfigurasi atom modern itu bisa menentukan golongan A dan golongan B. Nah, ini adalah ciri khas. Kalau golongan 1A itu kulit terakhirnya adalah NS1. Berarti kalau kulit periode 1 golongan 1A berarti 1S1. Nah, seperti itu. 2A berarti NS2, 3A NS2 NP1, 4A NS2 NP2 sampai pada seterusnya golongan B. Golongan B itu N-1D10 NS2. Untuk lebih jelasnya kita akan praktek menentukan periode dan golongan berdasarkan konfigurasi elektron dari atom modern. Contoh letak unsur pada periode dan golongan berdasarkan subkulit pada kulit terluar. 17Cl konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Subkulit terluarnya adalah NS2, NP6 seperti yang tadi di tabel sebelumnya ya. Jadi kalian harus mencatat tabel tadi NS2, NP6, maka subkulit terluar adalah 3S2, 3P5. Angka 3 ini menurut konfigurasi atom modern menunjukkan kulit, maka kulit ini bisa menunjukkan periode 3, golongan yang dirumuskan dengan NS2 NP6 adalah golongan 7A. Maaf, itu bukan 6 ya, 5 ya. Subkulit terluarnya itu NS2 NP5. Keliru ngetik lagi. Selanjutnya 29Cu. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Berarti sesuai dengan subkulit terluarnya N-1D10 NS1. Kalau berdasarkan urutannya ya, berarti 3D10 dan 4S1. Maka pada kulit terakhirnya adalah 4, berarti periode 4. Kalau N-1D10 NS1 ini menurut tabel sebelumnya tadi merupakan golongan 1B. Jadi pada konfigurasi atom modern ini bisa menentukan golongan A dan B. 22Ti. Konfigurasinya bisa dilihat subkulit pada kulit terluarnya, maka N-1D2 NS2. Berarti 3D2 4S2. Kulit terakhirnya 4, maka periode 4. Kemudian D2S2 itu merupakan golongan 4B. 15P konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Sesuai dengan subkulit terluar NS2 NP3. Bisa kita lihat 3S2, 3P3. Maka periodenya periode 3 dan golongannya adalah S2P3 itu adalah golongan 5A.
20Ca konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Subkulit pada kulit terluarnya ns2, 4s2. Maka periode 4 golongan 2A. 18Ar. Subkulit terakhirnya sesuai dengan ns2, np6. Bisa kita amati pada konfigurasinya subkulit terluarnya adalah atau elektron valensinya adalah 3s2, 3p6. Maka periode 3 golongan 8A. Sistem periodik Aufbau bisa kita amati. Golongan 1A dan 2A itu elektron valensinya adalah S. Kemudian golongan B, elektron valensinya ada konfigurasi D-nya. Kemudian pada golongan 3A sampai 8A itu kulit terakhirnya terdapat konfigurasi P. Dan jika pada kulit terakhir ada konfigurasi F, maka itu adalah unsur transisi lantanida dan aktinida. Untuk video pembelajaran kali ini, semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih sudah ikut belajar di kelas kimia. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama-sama hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video pembelajaran yang lainnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.